Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, hadratul mukarramin yang saya muliakan, saya hormati dan saya junjung tinggi, segenap para alim ulama, para kiai, para guru, tanpa saya sebutkan namanya satu demi satu, dengan tiada mengurangi rasa takzim dan hormat. Martamallah bituli hayatihim wa nafa'na bi ulumihim fid dharain amin. Segenap para sesepuh, para orang-orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para RT, segenap jajarannya, dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, silaturahmi kita pada malam hari ini terjalin dengan diadakannya haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Amir bin Haji Jiih. Sepertinya salah orang ini ngundang. Iya, mestinya yang datang ke sini kiai, karena yang dihawalkan kiai. Dan apalagi di tengah-tengah kita hadir para guru, para alim ulama, mestinya yang diundang ulama juga. Kalau saya mah ini pelawak kali ya. Bukan orang alim, bukan, saya mah masih belajar ngaji. Iya, bukan kiai, baru dipanggil doang, tapi kiai mah belum. Dipanggil tuh jadi orang digoro-goroin doang begitu, dikata kiai padahal mah belum, masih ngaji, masih bodoh gitu. Ya ini mah korban medsos namanya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, Allah Ta'ala hadirkan kita di ini tempat untuk mengenang daripada orang mulia yang telah dahulu meninggalkan kita, daripada guru kita yang mana ilmunya menjadi bertapak di dalam hati kita, dan ilmunya bertapak di dalam akhlak kita, dan ilmunya bertapak menjadi amal, perbuatan, dan ibadah kita. Dan tanpa disadari kita sesungguhnya anaknya, walaupun tidak dilahirkan dari istrinya. Anak min haitsur ruh, anak ruh kita. Jadi gurunya beliau itu kakek kita, kakek ruh namanya. Kalau yang melahirkan kita itu disebutnya ayah jasad, min haitsul asbah namanya, disebutnya Abul Aswah. Salah nggak saya ngomonginnya? Takut salah ini sekata-katanya. Nah, dua-duanya itu saudara, orang-orang mulia, baik ayah kita yang melahirkan, karena tanpa beliau kita tidak mungkin ada, dan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan pahalanya untuk ayah kita, walaupun tidak kita niatkan. Kata Imam Abu Bakar Syatibiyati, bitasabbubihi biwujudih, sebab orang tua itu yang menjadi sebab lantaran adanya anak. Maka seluruh amal kebaikan anak, amal-amal yang baik, walaupun tidak dimaksudkan, pahalanya sampai orang tua kita. Makanya mudah-mudahan orang tua kita itu Allah jadikan kuburnya menjadi taman surga Allah Ta'ala. Nah, ini saudara
Saya mau tanya dulu, kalau pepaya matang, apa tandanya? Kuning, ya gampang begitu doang, terus pakai sekolah S1 kali. Orang nanya paya matang sih, paya matang apa tandanya di kebun, di punan, kuning. Makanya kalau memetik paya yang matang, yang ada warnanya, padahal matangnya di dalam nggak kelihatan. Kalau kulit mah cuman ciri-ciri, alamat, tanda, dalil. Yang matang di dalam. Jadi Allah cat, Allah kasih warna kuning. Nih lo kalau metiknya matang nih gua kuningin gitu. Jadi kasih tanda. Maksudnya sesuatu yang gaib nggak bisa dilihat pakai mata, tapi dikasih tanda. Seperti orang yang hidup ada ruhnya, kan nggak kelihatan tuh, tapi dikasih tanda, dia bisa ngomong gitu, berarti ada ruhnya. Ketika ruh itu tidak ada juga, saya mohon maaf ini duduk di atas ya, maaf ya, takut kurang adab begitu maksudnya, salah panitia. Saya suruh duduk di bangku, maafin ya. Nah, kalau ruhnya tidak ada, dikasih tanda juga, saudara, kita nggak bisa ngomong. Nah, pepaya mentah dikasih tanda, karena mentah mah di dalam, warnanya hijau. Asal dia matang, Allah kasih tanda juga, warnanya kuning. Malaikat disuruh ngecat. Ya, malaikat jangan pada nyopot aja loh, cat tuh tandanya matang, biar yang punya paya dipetik. Jadi ada tandanya. Orang tanya apa tanda pepaya matang? Kulitnya kuning. Sepakat nih? Jadi sesuatu yang gaib tak bisa dilihat, tapi ada tandanya. Seperti adanya Allah Ta'ala, nggak terlihat mata, tapi ada tandanya. Tandanya diri kita sendiri. Nggak usah langit bumi kejauhan. Tapi loh, ini orang langit sama bumi ditukar sama anak kita. Pak, ini langit bumi buat bapak, anak bapak saya ambil, mau nggak? Nanya saya mah, nanya doang. Ini anak kita sedang cakep-cakepnya, pinter lagi. Ada orang bilang, Pak, ini langit sama bumi buat bapak, anak bapak saya matiin. Diambil dimatiin, mau nggak itu? Enggak, berarti mahalan anak dibanding langit dan bumi. Ya bumi ditukar kah? Ya kalau gini, mau tukar langit bumi, iya, anak gua ada 6, ambil semua, lu matiin semua, kan nggak mungkin. Kita sayang sama anak, berarti lebih mahal anak dibanding langit bumi. Ini bicara jujur. Saya nanya begini perlu jawaban kejujuran, bukan bicara untung rugi. Paham gak ya? Ya kalau langit bumi gue jual, gue bisa kawin lagi, anak gue banyak kan, bukan begitu. Ini anak yang ada tuker sama langit, mahalan anak. Artinya saudara, mengenal Allah itu nggak perlu langit sama bumi, walaupun di Al-Quran Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Lebih mahal diri kita, anak kita, diri kita ini menjadi dalil akan adanya Allah. Dari mana kita tahu dalilnya? Ini kita bisa sholat, kamu sampai kita sembah. Itu, ya, itu kita baca Quran, itu apa yang kita baca? Kita baca la ilaha illallah, apa yang kita kata. Jadi semua gerak-gerik kita sehari semalam itu menjadi tanda akan adanya zat gaib yang tidak terlihat mata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kuningnya pepaya yang menjadi tanda matangnya paya, matangnya gaib, dikasih kuning. Kitanya bergerak nih, hidup, itu menjadi tanda akan adanya Allah. Renungkan dirimu, kau akan kenal Tuhanmu. Kan ada bahasa man arafah nafsah faqad arafah rabbah. Serius amat Romana. Ya, mau kenal Tuhan, mau usah jauh-jauh, kenali diri.
Kalau diri nggak kenal Tuhan, kenali ulama. Kenali ulama, lihat akhlaknya, lihat perangainya, lihat kelakuannya. Ulama-ulama yang asli. Pakai ada kata asli, ya karena ada yang palsu, yang menjerumuskan kita kepada nafsu duniawi. Yang kalau kita lihat dia, kita hawa nafsunya ke dunia. Kalau ulama yang asli mah hawa dunianya hilang, sehingga ketika kita melihat dia, hati kita kedorong buat ke akhirat dan ke Allah. Kata Malim Syafi'i Dami begitu. Saya juga kan katanya orang bodoh saya mah. Ya orang bodoh serba katanya. Jadi kalau ada orang ucapan dan perbuatannya menggetarkan hatimu untuk dekat kepada Allah, itu tanda-tanda ulama akhirat, ulama benar. Nah kalau melihat dia itu mengingat Allah, itu dia berarti tanda-tanda akan adanya Allah. Guru tuh makanya perlu punya guru biar seret. Ya kalau jalan makan ogah kita kudunya diseret. Ya kita mau pegangan sama duit aja gitu mah. Mau mati juga masih pegangan girik ya. Ya kan? Mau mati ntar girik komanda begitu, takut diambil sama mantunya. Ya kan ada juga yang mantu begitu. Nah ini saudara-saudara gitu. Sebab zaman dahulu kala orang pengen kenal Tuhan nggak mau capek dia lihat langit bumi, dia lihat gurunya aja. Karena itu berawal daripada sabda Nabi Muhammad SAW yang ketika Rasulullah ditanya manhum aulia Allah ya Rasulullah, siapa mereka itu para kekasih Allah yang nuntun orang ke Allah nih aulia namanya, siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah kasih ciri-ciri, humul ladina idza ru'u dzukirallah, mereka adalah orang-orang yang bila engkau pandang dia, kau perhatikan dia, maka hatimu bergerak untuk mengingat Allah. Jadi di dalam dirinya itu ada magnet, ada jazbah uluhiyah namanya, ada getaran ketuhanan. Karena dia dekat sama Tuhan, saudara, ada getaran. Getaran itu yang menyebabkan orang untuk tertarik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab tumbuhnya iman. Kan di Quran dibilang wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayatnya maka orang bertambah iman. Di antara ayat Allah itu para ulama, termasuk yang kita haulkan. Bisa jadi orang-orang sini tumbuh iman karena dulu pernah memandang, belajar, ngaji, nuntut ilmu kepada beliau. Beliau adalah tanda-tanda akan kebesaran Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah katakan itu, sesungguhnya yang menjadi tanda besar terhadap adanya Allah, keagungan Allah adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang asal mandang Nabi Muhammad hatinya tertarik ke Allah, bukan jadi wali. Saudara mandang Nabi Muhammad mah menjadi sahabat. Sahabat itu pangkat titel tertinggi dari seluruh martabat kewalian. Ngelihat doang jadi wali lah, kita udah bertahun-tahun sembahyang belum jadi apa-apa. Ya, kenapa itu? Sebab tergantung siapa yang dipandang dan siapa yang memandang. Seperti dalam satu hadis dinyatakan inna lillahi ibadan law nadara ahaduhum ila rajulin minkum la as'adahu sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, Nabi katakannya hamba-hamba Allah, orang yang mengabdi batin dan lahirnya kepada Allah, terdapat hamba-hambanya di atas muka bumi. Law ra'a ahaduhum ila rajulin minkum, bila salah seorang mereka bisa memandang akan dirimu, ditatap oleh dia, la as'adahu sa'adatan la yashqa ba'daha abada, maka dengan tatapan itu membuat orang yang dipandang menjadi bahagia dunia wal akhirah. Dilihat doang dia punya ilmu apa itu? Ilmu yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ilmu hafalan Quran.
bukan ilmu hafalan kitab, bukan ilmu numpuk-numpuk lemari isinya kitab, tetapi ilmu yang punya ikatan kuat, getaran ruhaniyah tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu tidak mungkin bisa tersambung apabila tidak punya ikatan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia yang punya ikatan kuat kepada Allah itu dikarenakan dia punya ikatan kuat kepada Rasulullah. Orang yang punya ikatan kuat kepada Rasulullah itu dikarenakan dia punya ikatan kuat kepada gurunya. Makanya orang jangan nyari ilmu doang, kudu nyari guru. Orang ngaji doang sama gurunya jauh, jadi nggak ketuntun. Sama guru dekat bagaimana? Batin kita biar ada ikatan dekat dengan guru. Anda bisa sholat karena guru tuh ingetin begitu. Anda bisa sodakoh karena guru, jangan karena ilmu. Sebab kitab doang mah kita kagak jadi apa-apa. Ya borong danau di toko kitab, ya jual empang, kita beli itu toko kitab taruh di rumah, kita di luar pegang tasbih, orang pada cium tangan, ya nipu lagi aja, ya kan begitu. Kalau kitab mah tidak mencetak, yang mencetak mah guru. Ini gue bisa begini, ingat guru gitu. Sembayang tahu rukunnya, ingat guru. Semua guru yang mencetak. Makanya kata Abdullah Haddad, ar-rijal bil-rijal la bil-kutub. Ulama itu lahir karena ulama, bukan karena kita. Kita mah cuma sarana dan prasarana, wasilah dan perantara. Oleh karena itu mudah-mudahan guru-guru kita Allah beri sehat walafiat, dikasih panjang umur, dikasih keberkahan ilmu zahir batinnya, bisa menjalin hubungan dan menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hubungan yang tidak bisa diputuskan dunia wal akhirah, yang sampai saat kita berpulang ke rahmatullah badan kita hancur, hati kita tetap terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Nah saudara, kalau ditanya seorang anak tentang kabar berita orang tuanya yang sudah meninggal, ini bapak lu udah meninggal, ya orang sini manggilnya bapak apa? Lah sama, saya kata kalau orang kampung saya itu bapak lu meninggal udah, lagi diseksa apa lagi bahagia? Gimana jawabnya? Nggak tahu karena goib. Rumus tadi, setiap yang goib nggak bisa dilihat, tapi ada ciri-cirinya. Setiap yang goib tidak bisa dilihat karena ada ciri-cirinya. Allah tidak terlihat, tapi ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terlihat karena ada ulama. Dari ulama itu kita mengenal Nabi Muhammad dan akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha goib namanya. Nah, di kuburan kan goib juga. Bagaimana kita tahu dia dikubur diseksa atau tidak? Alamatnya ada di anaknya. Kalau anaknya benar, bapaknya bahagia. Kalau anaknya beladut, ya ulah koros, teleding, ya anaknya tuh lagunya lagi demen, anak namanya. Makanya bapaknya lagi dikemplangin di kuburan. Jadi anak itu min alamatil aba. Anak itu ciri-ciri nasib orang tuanya. Nah, terus kalau kita ngadakan hal begini, saudara-saudara, nah dari rumus itu, ini rumus Rasulullah. Yang Rasulullah katakan awaladin solihin, itu rumus itu padahal mah. Yang idza matabnu adama, untuk amalahu ilmin, sadaqatin, au ilmin, awaladin solihin. Jadi kata Syekh Abu Bakar itu yadulahu bukan kain. Jadi waladut solihin mau doain mau kagak, asalnya kebenar mau doain mau kagak babanya, pahalanya udah buat babanya ya gitu. Aku belum doain bapak dulu 3 minggu misalnya, dulu anak durhaka belum tentu. Kalau anaknya baik, amalnya baik, amal soleh, pahalanya sampai kepada orang tuanya. Jadi 3 hal itu konsep rumus dari Rasulullah.
sholat. Ini orang alim, di dalam kuburnya diseksa apakah? Lihat muridnya, yuntafa'u bihi atau tidak. Kalau ilmunya bermanfaat bagi murid-muridnya, karena dulunya waktu dia ngajar betul-betul dia menuntun murid kepada Allah, bukan menuntun murid untuk hubud dunia, bukan menuntun murid untuk hubud syahwat. Memang di hatinya ada Allah, dituntun begini tong sama Allah, gue bilangin itu malam-malam begini tong sama Allah, lu kudu bisa netesin air mata malam-malam. Jangan sampai lu kagak ngalamin hidup di dunia kagak pernah nangis karena Allah. Nyes di hati murid, manfaat nih, besoknya tahajud nih murid nih, gurunya meninggal, itu alamatus sa'adah, gurunya lagi senang tuh. Atau orang kaya ini di kuburnya lagi bahagia atau kagak. Orang kaya lihat tuh dia punya musola kagak, lah dia pelit banget, berarti kuburnya lagi digecak sama mereka. Ada orang kaya pelit banget gitu, kalau gitu meninggal kagak ada bekas peninggalannya, yang ada bar, diskotik gitu, kagak ada bekasnya. Orang bangun musola cuek aja, nggak mikirin alamat dia. Ilmu nggak punya, anak soleh kagak punya, ada harta benda dia kagak korbankan untuk agama, saat meninggal nggak ada tandanya, maka digecek sama malaikat. Emang ini nih orang kaya mampus gitu, gue lagi tungguin nih, pelit banget pelit gitu kata malaikat. Kan malaikat juga pada berkuntang di sono, seksa nggak ini, seksa begitu. Lo banyak temennya dia juga, bukan kita doang, banyakan dia malah. Yang kita tahu mah kan di dalam kubur itu munkar nakir ya. Lo temennya bapak banget, temen-temen dia banget mungkin buat seksa, banyakan di sono di sini gitu ya, gitu ya mah, banyakan dia. Ini kita orang sekampung, dia ukuran 70 kampung dia, kita sekampung saking banyaknya 70 kampung ini, kita orang 70 kali lipat orang kampung ukurannya itu. Nah santai aja ya, kalau emang ngantuk tidur aja. Benar, ini saya nggak singgung, nggak, dia ngantuk pasti kagak enak kalau buat tidur, nggak apa-apa, suruh tidur aja. Kan yang disuruh mah thalabul ilmi, bukan dapat ilmu ya. Sama Rasulullah itu bilang ke Nabi begini, manin taqala dia ta'allam al-ilma. Dari Ustaz Nabawi saya ngaji dulu, ngaji Kiai Abdurrahman Manawi, dia yang nyuruh ingetin hafalan saya, dengerin hafalan lo gitu, ini orang ini itu dia kata, manin lagi ngaji tankul kol ya sudah oh buya gitu, tanki gue dengerin hafalan lo gitu. Orang kita salah mulu, dia dengerin manin takola itu dong tuh, masih ingat atuh manin takola lihat ta'alamal ilma digufirullahu qabla ayah tua begitu kan. Artinya siapa orang dari rumah niat pengen ngaji, kaki belum melangkah dosanya udah habis. Lah kaki belum melangkah sih dosa kita udah habis, masih di rumah belum nyampe majlis, baru mau pengen pergi dosa udah habis. Saking mulianya tempat ilmu yang nuntun kita ke akhirat. Orangnya masih di dunia, orangnya masih di dunia, pikirannya udah ke akhirat. Itu efek belajar ngaji. Orangnya masih seger buger, pikirannya udah mati, mikirin kuburan. Itu dampak daripada ilmu. Orangnya belum pernah ketemu Nabi, hatinya mencintainya, hatinya merindukannya, hatinya ngangeninnya. Belum pernah ketemu Nabi, itu dampak ilmu. Kalau ada majlis taklim yang begini, orang mau nyampe ke situ, belum dia jalan, dosa udah habis. Itu kalau udah nyampe bagaimana? Ya apalagi kalau di majlisnya tidur, ya tidur nggak apa-apa. Kan bukan disuruh paham ini mak, siapa yang pergi ngaji bukan paham. Jadi besok-besok kalau kita ngaji, kita tidur aja, biarin guru kita ngomong dewek. Nah, itu di musalawana unik no, musalawana no, mengapa? Muridnya tidur semua, gurunya ngomong aja dewek gitu. Emang apa? Ngikutin hadis Rasulullah. Itu namanya paham PA namanya ya. Hah? Lo ngomong di kitabnya begitu, ngaji amalin begitu,
Nah, tapi kata Habib Zain bin Smith, di beliau ngarang kitab Manhajus Sawi, bicara tentang keutamaan ilmu. Saya ngomong acak-acakan ini kira-kira, nggak apa-apa ya? Takutnya kalau ngacak kan berarti otak yang ngacak. Ini omongan ngacak nih, otak saudara, karena grogi. Ngomong ini buntu sini, bunyi begitu, jadi acak-acakan. Paham ya? Iya, saya mah jujur aja. Ya saya bentar aja orangnya. Ya begini adanya gitu. Nggak takut jatuh, enggak. Emang begini adanya mau jatuh bagaimana? Nah, kata Habib Zain begini nih, dia kisahkan. Jadi di situ ada hikayat, ada syekh itu ulama besar, udah tua, sepuh lagi ngajar. Muridnya ngaji, saudara. Pas ngaji, muridnya banyak nih, tidur, ngaji pada tidur. Ini kali nih bukti ngamalin ya. Jadi duluan dia sama kita ngamalinnya. Tidur semua. Besok ngaji, tidur lagi. Majelis unik itu. Orang makan biasanya muridnya ngantuk. Muridnya ngantuk. Apa gimana? Ya begitu dah pokoknya. Ya, murid pada ngantuk. Dia biasanya ngantuk dong, bukan tidur. Ini mah tidur pules. Yang jadi keunikannya, syekhnya ngomong aja. Jangan kalau murid pules kita tinggal ya. Lu pun ngomong sama siapa? Ya gue tinggal aja kan begitu. Dia kagak tahu gurunya pergi. Satu hari ada yang nanya syekhnya, nanya saya begini, saya ada yang saya mau tanya ini. Mau nanya apa lu? Nanya ilmu? Bukan ini mah. Nanya perihal syekh. Mengapa gua lu tanya? Dan itu orang pada ngaji, saya ngomong aja sendiri. Saya ngajarin siapa itu? Ya lu belum paham toh. Dan dia pengen tidur aja nggak apa-apa. Ya ini yang saya mau tanya, yang saya ajarin siapa? Itu tiap-tiap yang ngaji, di tulang rusuknya ada makhluk yang nanti bakal jadi anak cucunya. Gue malah lagi ngajarin yang di tulang rusuknya. Kalau gue udah meninggal, ntar dia lahir, anaknya kiai semua, lu lihat kan? Yang pada ngaji tidur, ya tidur aja di musola nggak apa-apa. Ntar cucunya pada jadi kiai, karena tuh kiainya kiai ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas nih, ilmunya merasuk ke dalam tulang darah si murid, bukan di kuping doang. Itu sebab ma yakhruju minal janan yaqbaluhul janan. Ilmu yang keluar dari hati masuk ke dalam hati walaupun orang tidur. Jangan ntar anak cucunya bakal jadi kiai walau sekarang pada tidur. Karena dulu Rasulullah waktu pindah ke Taif hijrah kan diusir, yang kakinya sampai berdarah-darah. Saat itu kan mau diratain itu Taif, orang malaikat dekat gua kata orang Taif suwe banget kata gitu. Ini mau bahasa Betawi aja ya. Saya kalau bahasa kota kurang tapi lancar. Ya kurang lancar saya, begini aja adanya. Ya, dia nyesek nggak apa-apa. Jakarta ada yang begini di belakang. Itu bocah sekolah kagak sih? Itu ceramah sekolah kagak sih? Bahasanya kampung banget. Gue memang begini. Sekolah lulus juga begini aja. Nah, itu Rasulullah ditawarin sama malaikat, ini orang Taif, ratain aja sama tanah ya Rasulullah, biar saya uruk baik gunung. Kata Rasul, jangan. Mengapa? Biarin bapaknya begitu, ntar anak turunannya pada ngikutin gua, begitu. Ntar anak turunannya jadi orang-orang benar. Jadi bapaknya biarin ingkar, matanya telah memandang aku. Dari matanya itu akan melahirkan anak turun yang soleh. Melihat Nabi hatinya ingkar, keberkahan memandang Rasulullah, anak turunan jadi orang-orang soleh. Padahal hatinya mah ingkar, apalagi hatinya beriman. Makanya kalau ngaji pandang guru penuh rasa cinta, walaupun kita nggak paham. Paham tuh ya? Itu rahasia loh. Kelepas datu dari bibir saya. Nyesel saya. Udah nggak usah diingat-ingat itu mah. Hah? Iya. Pandang guru dengan rasa cinta walaupun ilmu tidak paham. Sebab itu bukan melahirkan
orang menjadi pandai, tapi melahirkan orang menjadi soleh. Sebab al-madad ala qadril mashhad, al-madad ala qadril mashhad, orang menjadi soleh tergantung sisi keyakinan orang itu. Kalau dia ada cinta kepada gurunya, yakin, maka akhirnya dia menjadi soleh, anaknya menjadi soleh. Habis ngelihat ngantuk, tidur aja. Ya kan judulnya tidur ini mah, kita tidur aja. Nah begitu saudara. Jadi balik lagi, anak bila orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah, dia bisa lihat orang tuanya bahagia atau tidak daripada ciri-cirinya, yaitu kelakuan daripada anaknya. Maka haul pada ini malam saudara menunjukkan bahwa yang mulia almarhumlah guru kita berada di dalam alam kubur dengan penuh kebahagiaan adanya. Itu ini yang oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Ar-Ruh disebut ta'alukul asbah lil arwah, hubungan orang hidup kepada orang meninggal. Karena yang meninggal mah ulama, maka dia tidak mati di dalam kubur. Ulama mah tidak mati sudah. Itu. Dulu pada saya, yang saya mau ngomongin gelap aja udah ya. Hidup sudah di kuburnya. Ini begini nih, orang mau ketemu Nabi susah. Karena Nabi udah lebih dahulu perginya. Tapi walaupun susah, Nabi kasih kenang-kenangan. Kalau mau ketemu gua, ini lu lihat aja kenang-kenangan gua Cindramata. Ya, apa namanya? Cindramata. Orang kalau sayang, saudara kan dikasih kenang-kenangan. Kalau ketik gua kagak ada umur, ini cincin lu rawatin. Kalau lu kangen, lu lihat aja cincin gua, lu kirim Fatihah buat gua. Gitu, itu namanya kenang-kenangan. Apa itu cindramata Rasulullah? Yaitu para ulama. Ulama itu kenang-kenangan Rasulullah. Rasulullah yang bilang al ulama'u warasatul anbiya. Jadi kalau diartiin begini, yang biasa kita artiin, ulama itu pewaris para, apa maksudnya? Ulama itu cindramata Nabi Muhammad, kenang-kenangan Nabi Muhammad. Itu motor cakep banget loh, warisan bapak, kenang-kenangan. Mobil bagus banget, beli di mana? Bukannya beli, warisan bapak, kenang-kenangan dari bapak. Jadi setiap warisan itu kenang-kenangan untuk mengingat almarhum. Nah karena Rasulullah bilang para ulama itu adalah ahli waris, ya, yang dapat waris, maka mereka itu adalah kenang-kenangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk mengenal itu, cintai ulama berarti mencintai Rasulullah. Konsepnya dekat. Ya, bagaimana ya biar dapat cinta Rasulullah? Punya guru nggak? Punya. Cintai gurumu. Bukan cintai ilmunya. Tanamkan di hatimu rasa cinta kepada dia. Anda nggak bisa kalau cinta banget mah, ya setengah aja. Ya, kenapa orang susah cinta sama guru? Pertanyaannya, ya karena orang suka suuzon sama gurunya. Besok Anda memuludan, tuh udah suuzon duluan tuh. Lah guru bilangin doang, bukan mau minta duit. Besok Anda mau maulid, gurunya ngomong gitu, Anda mau ngomongin aja. Dalam pikiran Anda gini, buset minta duit lagi nih. Itu yang menyebabkan sama guru susah cinta. Kalau udah cinta sama guru, saudara, itu futuh. Futuh mah bukan rajin wirid, bukan rajin puasa, bukan rajin zikir, bukan rajin mutalaah kitab. Asal di hati ada mahabbatus syekh, berarti dia ada miftahul futuh. Kunci futuh cinta guru. Kok bisa nggak cinta? Itu tadi suuzon mulu. Sebulan lagi tawakukan ya, kata gurunya. Dia kata, ya udah ngomong lagi aja.
Lalu bagi guru 1 juta juga kagak bakalan susah. Emang apa ngumpulin duit orang 30.000 aja rumahnya pusing bener. Bahkan beli rokok berapa duit? Begitu itu kan. Ya kalau dihitung itu mah itu ya mesti begini, alhamdulillah gitu. Berduit guru, sekalian aja nih saya tanya gitu. Ya kagak enak saya ngomong lu tanya itu ke ketua majelis. Berapa duit ketua? Ya 300. Saya 1 juta, begitu ngomongnya. Saya bilang nih, jangan cinta ilmu, bukan cinta ilmu nggak boleh, cintai guru. Ntar ilmu mbak dapat sendiri. Ada putu, agama kita mah konsepnya saudara konsep gaib. Kudu bermain hati, jangan bermain otak. Otak aja tidak cukup, ya kan? Bermain hati saudara. Cintai gurumu. Biar ada tumbuh rasa cinta sama guru, biar guru sama 1 juta. Di hati mau berat banget, emang juga yang berat ini kudu dilawan. Ya, biar guru 1 juta. Ntar guru senang banget ini ya. Tuh begitu lagi aja. Hah? Kata guru senang banget lagi itu juga bisa beli motor baru. Allahu Akbar. Ini yang bikin lama ngaji begini. Ya, yang bikin lama berkah karena hati kitanya banyak ganjelan sama guru gitu. Nih kalau orang keganjel hatinya sama guru saudara, itu sama Rasulullahnya lama. Itu selawat 1 juta kali juga nggak mungkin ada getaran rasa ke Rasulullah. Saya ulangi, orang yang tak punya ikatan hati dengan guru sama Rasulullahnya lama. Walau baca salawat 1 malam 1 juta kali, tak mungkin bergetar hati pada Rasulullah. Karena guru itu hijab litilmidi. Jadi ustadu hijabun litilmidi. Guru itu penutup bagi muridnya dan juga pembuka, gitu mafhumnya. Kalau pintunya tidak dibuka, dia tidak tembus. Nanti kalau ditembus ke Rasulullah mah khairun minad dunya wa ma fiha. Baru 1 juta 2 juta mah nggak ada artinya buat tembusin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya? Apa itu katanya? Begitu dah. Jangan serius-serius, saya grogi. Kalau kebangetan serius, saya grogi. Bawa santai aja. Dulu saudara saya baca kitab, lupa di kitabnya. Jadi ini ada murid disuruh nyantren ke rumah gurunya. Ke rumah gurunya di pinggir gunung. Dia datang saudara ke sono. Assalamualaikum, salam. Ngapain balik? Saya ada arahan suruh mondok di sini. Kakak salah. Ya bang di sini mondoknya. Jadi tuh kiainya pakai celana pendek. Kiai. Kayak mau mampus namanya, pakai celana pendek segini. Ayo masuk ke dalam kalau menyangkret. Di dalam lemari kan rumahnya biasa kitab mulu, botol minuman mulu. Dia tanya, emang benar mau mondok? Iya kiai, emang kagak salah. Lo orang saya disuruhnya kemari, lah bukan celana pendek. Sampai kata gitu, botolku minuman mulu. Lah saya mah disuruhnya belajar, bukan mau ngelihat pakaian kiai. Disuruhnya ngaji, bukan ngelihat ada minuman atau kagak. Kalau mau kemari 40 hari kemari lagi. Kalau mau menyantren kemari 40 hari kita kemari lagi. Lama bener kiai. Udah jangan nanya 40 hari nyampe, belum berubah, pakai celana pendek lagi. Jadi kiai serius mulai itu. Tapi disuruhnya kemari sih nyantren. Di hati udah kenceng ini. Saya masuk rumah, jablay mulu. Dalam rumahnya jablay mulu. Dan katanya kiai jablay rumah. Berapa jablay? Mau nyantren. Iya kiai. Susah bener ini percaya. Ya kalinya. Yaudah kalau mau nyantren ada syaratnya. Syaratnya apa kiai? Di atas gunung saya punya kebun. Di samping kebun ada gubuk. Ente tinggal di gubuk selama 1 tahun. Ente nanam apa kek biar pada berbuah di sono. Setahun macul, baru saya terima jadi santri. Kalau pikiran kita, oh, ngapain gua macul?
Ini kita lihat aja begini, bukannya kiai. Dapat 1 tahun, ada orang berjubah naik ke atas. Assalamualaikum. Ini yang namanya Fulan. Iya. Murid kiai yang di bawah ya? Belum. Belum saya maju. Ada apa ini? Ini bukan orang sini nih, orang jauh kayaknya. Pakai ada jenggot, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Enggak, saya ada amanah dari wali kutub. Dia bingung, wali kutub. Lah saya di sini juga dengar wali kuntul. Ada wali abdal yang meninggal, disuruh cari minta ganti. Kata wali kutub, gantinya ente. Ah, jangan bercanda saudara. Saya ngaji aja belum. Kok bisa gantiin wali? Karena saudara husnuzon sama guru. Belum dapat ilmu yang banyak, diizinkan untuk menggantikan seorang wali abdal yang meninggal. Karena wali abdal kalau meninggal mesti ada gantinya. Sebab saudara mau ngaji sama guru, modalnya bukan cerdas, modalnya bukan pinter, modalnya bukan tekun, tapi modalnya sabar sama husnuzon. Karena 2 sifat ini persyaratan untuk menjadi wali abdal. Belum ngaji jadi wali, karena dilantik ya semua kebuka ada tuh isi Quran. Tuh. Ini saya maksud ilmu agama mah perlu hati, perlu kebersihan kepada guru, perlu cinta kepada guru, barulah rahasia ilmu buka. Kebuka dewe. Kok jadi paham? Kok jadi ngerti? Kok jadi paham? Kok jadi ngerti? Akibat punya ikatan kuat dengan batin. Mudah-mudahan semua saudara yang punya ikatan dengan gurunya kita yang ada di sini, Allah berikan ilmu-ilmu rahasia dan menjadi ilmu manfaat dan berkah zahir batin dunia dan akhirat. Semoga guru-guru kita yang ada Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan kesabaran buat menuntun dan mendidik kita. Amin ya rabbal alamin. Lumayan malam saudara ya, segitu saja. Saya mohon maaf segala kekurangannya. Akhirul kalam, walakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.